Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat sebuah peribahasa Latin, sayang saya hanya hafal ujungnya aja. Ujungnya itu Semen Christianum. Tapi awalnya itu, nah itu yang saya lupa. Jadi awalnya ialah bahwa darah para martir adalah siraman bagi tumbuhnya Kristianitas. Jadi dalam sejarah umat Kristiani pada zaman Romawi, ketika para pengikut Kristus yang pertama dipajangkan di tengah lapang dan berhadapan dengan harimau yang sudah dilaparkan beberapa minggu, dan ketika darah kaum Kristiani yang pertama dicabik-cabik di tengah lapangan, ditonton oleh teriakan orang-orang Romawi yang menganggapnya sebagai hiburan. Pada hari itulah sebetulnya jutaan hati bukan saja orang Romawi, tapi umat manusia terikat kepada Kristus. Saya teringat kepada peribahasa ini ketika saya berdiri sekarang. Walaupun tidak satu darah pun kita tumpahkan di sini. Walaupun kecuali saya dari tadi keringat saya gobios, dan hampir-hampir mungkin bersama keringat saya tadi keluar darah. Tapi itu dari dunia Kristiani. Tapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah perumpahan darah yang seperti itu, masih juga kita dengar pesan Kristus, kasihilah musuh-musuhmu. Dan kalau ada yang darahnya sudah tertumpah sekarang ini, ialah kelompok saya, komunitas Syiah. Jadi mereka dibunuh beramai-ramai, kemudian pembunuhnya tidak dibawa ke pengadilan, tidak seorang pun pembunuhnya dibawa ke pengadilan, kecuali ditahan beberapa saat kemudian dibebaskan, dan pemimpin dari kelompok yang terbunuh itu dibawa ke pengadilan dan dihukum 4 tahun penjara sekarang ini. Tapi kami ingat dengan itu, kalau itu jadi Semen Christianum, ini juga semen dari ajaran Islam yang kami anut. Dia akan menjadi penyubur gerakan ini. Ya. Jadi simpati kami bersama kelompok-kelompok yang tertindas. Jadi kalau kami hadir di sini dan mengucurkan keringat luar biasa, sambil menikmati medley dari lagu-lagu rohani dan lagu-lagu kemerdekaan di sini, ini sebetulnya merupakan bagian dari misi yang kami perjuangan. Tadinya merdeka, 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 tapi merdeka dalam arti sekarang itu merdeka yang bebas dari kebodohan, masa bodoh, dan pemiskinan. Kita berdiri di tempat ini, di mana kita melihat, menyaksikan dua patung proklamator yang ada di depan kita atau di tengah-tengah kita. Walaupun patung-patung itu tidak berbicara, tapi saya percaya rohnya itu terus hidup dan harus senantiasa dihidupkan oleh kita. Dalam pengertian, ketika dahulu mereka melawan penjajahan atas ketidakadilan, maka roh itulah juga yang mesti kita teruskan untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi, mulai dari tanah Papua sampai dengan tanah Batak atau di seluruh persada Nusantara ini. Jemaat-jemaat yang ada di GKI, Yasmin, HKBP Philadelphia, saudara-saudara kita dari Syiah yang terusir dari kampungnya sendiri,
kita percaya dan harus yakin sampai pada waktunya semua putra-putri terbaik bangsa ini akan bersatu untuk meniadakan segala bentuk ketidakadilan supaya kita semua hidup dalam damai dan sejahtera. Jangan menyerah dan tetaplah merdeka. Merdeka. Kita senang sekali, saya kira Bapak Ibu, karena ini perayaan kemerdekaan yang lebih bermakna ketimbang yang dirayakan istana kemarin menurut saya. Dalam situasi seperti ini kita nggak tahu lagi mau bicara apa, karena semua yang dibicarakan baik, tapi realitas juga menunjukkan sebaliknya. Nah, saya memang agak tidak terlalu semangat mengatakan merdeka. Jadi tadi merdeka-merdeka, saya kok melihat itu masa lalu ya. Merdeka yang seperti itu kan zaman perjuangan kemerdekaan. Jadi ada dua kan, kita merdeka dari penjajahan kolonial Belanda, Jepang dan lain-lain. Itulah merdeka. Tapi sekarang saya kira kita harus memaknai kemerdekaan itu dalam bentuk yang lain. Saya kira merdeka itu kalau umat Syiah itu yang diasingkan dari tempatnya bisa kembali ke rumah dan halamannya lagi. Itulah merdeka. Saya kira merdeka kalau jemaat GKI Yasmin bisa beribadah di tempat yang sudah ada suratnya yang sah. Itu baru merdeka. Merdeka juga kalau jemaat Philadelphia sudah bisa beribadah di tempat ibadahnya yang sudah disahkan oleh proses pengadilan. Dan merdeka kalau kemudian teman-teman Ahmadiyah tidak lagi didiskriminasi di tempat-tempat, di masjid-masjid di mana mereka berada. Saya kira itu makna merdeka yang paling substansial, dan ini harus kita ajarkan kepada pemerintah kita. Kita harus mengajarkan ini kepada pemerintah kita. Ironis sekali sebetulnya, karena kalau rakyat yang harus mengajari negara, rakyat yang harus mengajari pemerintah. Sekarang sudah begitu, tapi kalau kita tidak terus-menerus melakukan seperti ini, negara akan terus seperti itu. Jadi kita punya kontribusi terhadap proses-proses berbangsa dan bernegara, khususnya dalam melestarikan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh dua bapak proklamator kita, Soekarno dan Hatta. Jadi saya kira dipindah dari Monas ke sini ini punya makna yang lebih substansial, karena kita bicara, kita memperjuangkan apa yang dulu diperjuangkan oleh kedua patung yang saya kira mendengar kita sekarang.